Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Kenapa saya kasih judul Kultum Stand Up Kiai Haji Madudin? Kiai Haji Madudin itu sedang membuat anekdot yang ditujukan kepada klien Ba'alawi. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah, DNA itu haram. DNA haram katanya. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan kalau kiai kita itu kumaha etanya. Aduh aing mah teu sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat. Waduh jauh aing mah. Tuh kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, iya mah lain bangsa orang. Naon lain bangsa orang? Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam sholat, jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang sholat karena khusyuk kepada Allah. Hari model kiai mah jauh, model kiai mah. Kalau dia tidak menunjuk dirinya, zaman sekarang tuh nunjuknya pada jamaah, model kiai mah jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh lain bangsa orang. Duduk kelas kita iki, duduk kelas kita iki. Begitu gaya kiai-kiai kita dulu. Makanya yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba tadi lihat anak-anak. Bahwa selama ini bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, majelis taklim tablik akbar yang dilakukan oleh klien Ba'alawi ini sebetulnya itu berbasis seni pertunjukan, tapi dikemas dalam bentuk dakwah, dalam bentuk ceramah. Tapi intinya itu adalah seni pertunjukan panggung. Bagaimana ini bisa disimpulkan seperti itu? Anda bisa melihat sendiri jejak digitalnya. Dalam seni pertunjukan panggung itu tentu saja ada konsepnya. Di antaranya adalah bagaimana kalau ketika Anda ini menjadi aktor teater ya, aktor di panggung. Teater itu kan adalah kesenian yang diadopsi dari luar negeri. Kalau di Jogja khususnya adalah seni ketoprak, seni wayang orang, seni ludruk. Anda harus menguasai panggung itu dengan luasan ya sesuai dengan panggung yang tersedia. Anda harus menguasai dulu panggung tersebut. Kalau Anda tidak bisa menguasai seni pertunjukan panggung sebagai aktor, bagaimana pesan yang Anda sampaikan ini sampai kepada telinganya penonton atau jamaah atau para hadirin semua? Nah, yang dimaksud seni panggung ini adalah Anda harus benar-benar teatrikal dalam menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dan vokal Anda harus jelas di situ. Dan sedikit banyak Anda harus berakting. Kalau tidak, apa yang Anda sampaikan tidak akan sampai kepada penonton atau kepada jamaah atau kepada hadirin semuanya. Kalau hanya ngomong, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum, penonton akan jenuh. Apapun kualitas yang Anda sampaikan, penonton akan jenuh. Ini konteksnya penonton jamaah atau hadirin grassroots ya, akar rumput ya, menengah ke bawah ya. Bukan menengah ke atas, atau intelektual atau kalangan akademisi, bukan. Ini kalangan-kalangan bawah. Dan bukan generasi Gen Z hari ini, bukan. Kalangan-kalangan bawah ini, yang sepuh-sepuh, yang umur-umur tanggung, lahiran-lahiran tahun 70-an lah, ini masih merindukan pertunjukan-pertunjukan panggung,
yang bisa dilihat langsung live, tidak melalui media sosial. Tapi sekarang masalahnya di sini. Dari rezim ke rezim, pertunjukan seni panggung sesuai dengan tradisi lokal masing-masing, dari Sabang sampai Merauke ini, Anda bisa lihat kan, pelaku seninya tidak bisa hidup dari dunia seni itu. Contoh mudah aja adalah pertunjukan ketoprak. Saya masih ingat Mbah Gito Gati. Pada tahun kurang lebih 90-an, beliau-beliau masih eksis. Karena waktu itu disupport oleh TPRI Yogyakarta. Yang dalam seminggu 1 atau 2 kali, beliau-beliau tampil di seni ketoprak itu. Mbah Gito Gati tersebut. Dan itu diikuti juga oleh seni-seni panggung di luar, pertunjukan live langsung di panggung-panggung buatan secara semi permanen, karena iklimnya waktu itu masih mendukung, terutama didukung oleh stakeholder yang berkuasa saat itu. Hari ini bagaimana pertunjukan kesenian tradisional hari ini? Sementara masyarakat akar rumput itu masih membutuhkan, masih rindu sekali dengan pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Nah, peluang ini dimanfaatkan oleh klan Mbak Alawi dengan dalil majelis sholawatan, majelis taklim, tablik akbar. Pada intinya adalah seni pertunjukan yang dikemas dengan idiom-idiom agama. Padahal masyarakat bawah, grassroots ini mempunyai kehampaan jiwa, mempunyai kesepian hati. Karena kesenian-kesenian mbahnya, nenek moyangnya nih sudah tidak ada lagi. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi ini salah para stakeholder yang hanya mampu berkata-kata saja. Cintailah produk dalam negeri, cintailah tradisi nenek moyangmu. Mana buktinya? Sekali lagi, peluang ini digunakan oleh klan Mbak Alawi, seni pertunjukan yang dikemas dalam bentuk agama, majelis taklim, tablik akbar, majelis maulid, dan lain sebagainya. Dengan alat perkusi, impor dong tentunya, bukan hadroan itu bukan alat perkusi asli Indonesia, bukan, itu alat impor. Dari mana Anda simpulkan sendiri? Nah, kalau kita bicara seperti ini, apalagi seperti yang dinarasikan oleh Kiai Haji Maduddin dengan anekdotnya tadi, kita tidak kita tidak kehabisan stok sebetulnya. Seniman-seniman lokal, seniman-seniman tradisional yang bisa alat perkusi dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda itu bisa dikolaborasikan, bisa dielaborasikan menjadi nada-nada sholawatan dengan corak yang berbeda-beda sesuai dengan etnis masing-masing. Katakanlah sekarang gamelan. Ini sebagai contoh adalah, misalkan kita mengunduh gamelan sholawatan. Ini salah satu contoh aja. Nah, kita juga tidak kehilangan, tidak kekurangan seniman-seniman lokal yang mumpuni, yang bisa meng-create nada-nada sholawatan. Kalau istilah para budayawan itu, Barat diruwat, Jawa digowo, Arab digarap. Nah, ini sangat bisa sekali, dan kita tidak kehabisan stok seniman-seniman lokal yang mumpuni berbasis alat perkusi tradisional. Contoh saja gamelan. Bukan persekusi ya, perkusi. Kalau alatnya sendiri yang untuk mukul gamelan itu bisa untuk persekusi, nutuk dasmu bisa itu. Bukan. Nah, kita kembali kepada alat perkusi gamelan dengan menggarap nada-nada Arab ini, diadaptasikan menjadi nada-nada kultur Jawa. Ini bisa dengan nada pelok.
Nah, ini yang saya sebut sebagai ngunduh gamelan solawatan. Itu yang saya maksud. Nah, kenapa tidak? Nah, ini tergantung para stakeholder di setiap kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa ini. Majelis Maulid dengan mengunduh gamelan solawat. Saya yakin sekali para sesepuh ulama-ulama kiai, para orang-orang yang mempunyai kenangan tersendiri terhadap kebudayaan musik tradisionalnya, tentu saja akan merasa bangga. Artinya, kegersangan, kerinduan terhadap musik-musik kultur nenek moyang asli orang Jawa, tapi dengan bentuk lain, dengan gamelan solawatan ini, mereka akan akan terobati kerinduan-kerinduan terhadap gamelan-gamelan Jawa yang tentu saja di hati para penikmat musik tradisional ini adalah teringat kembali kepada bagaimana Wali Songo dulu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini juga bisa dilakukan di tempat-tempat lain, tidak cuma di Jawa, di Aceh. Misalkan alat seni tradisionalnya, perkusi apa saya lupa namanya ya, itu bisa juga dikolaborasikan, dielaborasikan dengan nada-nada solawatan. Bisa, sangat bisa sekali. Dan seniman tradisional Indonesia tidak kalah dengan seniman-seniman impor itu. Hadroan maksudnya, gitu loh. Nah itu, jadi mohon dipertimbangkan kepada para stakeholder yang ada di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia, cobalah angkat kembali musik-musik tradisional perkusi yang itu bisa menggairahkan kembali kecintaan kita kepada musik tradisional khas Nusantara. Kalau konteksnya ini adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak dilakukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.